dengan yang disampaikan Roy Kiyoshi itu tentang kekhawatirannya di tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 ada hawa sangat panas dan kacauan yang hebat. Menanggapi hal-hal seperti itu, kita kan kadang ya takut, wah ada apa ini gitu. Terus gimana Kak respon Kak Ditya tentang hal itu? Ini ada beberapa bagian sih kalau di kepalaku ya. Ada juga kalau misalnya kalau kita nonton The Simpsons, pernah nonton The Simpsons gak sih? Jadi dia kartun di Amerika gitu yang dia selalu memprediksi bahwa Donald Trump bisa menjadi presiden, terus akhirnya dengan gambaran yang sama persis dengan yang ada di filmnya di The Simpsons itu. Kalau itu ceritanya adalah predictive programming. Memang ketika manusia sudah diprogram otaknya gitu, lalu dia memvibrasikan bersama-sama beramai-ramai, akan menjadi sebuah kenyataan memang. Itu salah satunya gitu. Nah, gitu salah duanya ada banyak sekali memang. Faktornya ada banyak sekali. Faktor yang mungkin juga sebetulnya bisa terjadi adalah dia mungkin bisa mengakses informasi dari semesta. Waktu sebelum adanya kemarin 2002 ada pandemi. Iya, 2020-an. 2020-an itu sebelum 2020 aku pun sudah dikasih tahu gitu bakalan ada hal yang tidak baik kejadian di tahun 2000 ini gitu. Di pas lagi pandemi gitu. Itu aku sudah ngomong duluan sama beberapa teman-teman terdekat. Aku bilang kalau bisa jangan makan daging, kalau bisa jangan ini, kalau bisa jangan itu, kalau bisa jangan ini gitu. Saya tuh sudah ngomong sama semuanya gitu, udah kasih warning gitu. Itu karena mungkin saya dapat mimpi, saya dapat bisikan, saya dapat ini itu gitu ya. Saya udah dikasih tahu duluan gitu kan ceritanya waktu dulu. Cuma memang kalau mau mempelajari seada-adanya semesta ini, memang kita harus belajar sejarah, Mas. Jadi memang di dalam sejarah itu, kalau kita beneran bisa ngulik gitu ya, nenek moyang kita dan sejarah seada-adanya gitu, mungkin akan sangat memudahkan kita untuk membaca apa yang di depan kita. Ngerti? Karena tidak pernah ada yang baru di alam semesta ini. Semuanya hanyalah berulang. Berarti gini, kalau misalnya andai kata kemudian virus itu tidak ada, tapi karena sudah divibrasikan secara kolektif oleh bermiliat-miliat manusia di muka bumi, itu benar-benar bisa ada dong? Yes, Mas, beneran. Oke. Kemudian gini, dari virus saya pengen geser ke pengalaman pribadi deh. Saya dulu Kak Ditya, itu sering sekali kayak dibuka semacam kayak layar gitu ketika tidur gitu. Pencapaian kesadaranmu sampai sini sekarang. Dengan bahasa yang itu saya bisa nangkep sendiri gitu ya. Kadang itu intensitasnya terus Kak. Setiap mimpi itu selalu gitu. Dan itu keren banget, saya bisa mendeskripsikannya lah ya. Saya bisa nangkep sesuai karakteristik saya gitu. Tapi kadang-kadang hilang gitu. Hilang, nggak ada apa-apa gitu. Nah akhir-akhir ini tuh muncul terus Kak. Muncul terus. Itu kenapa kok bisa muncul, hilang, muncul, sementara yang temanku itu konsisten dia. Konsisten, bahkan kejadian yang mau terjadi berapa hari ke depan itu dia udah dikasih tunjuk tuh lewat mimpi dan lain sebagainya, dan itu konsisten. Kenapa? Itu antenanya bagus. Ya kita ini kan sebetulnya makhluk vibrasi aja yang menangkap vibrasi dari banyak hal gitu Mas gitu. Makanya bolak-balik aku selalu ngomong ya kalau bisa kita bersih gitu. Kalau kita bersih antenanya bagus gitu doang. Nggak kemresek gitu ya? Iya, nggak kemresek. Nah kalau kita masukin benda-benda itu korosi kan ya, jadinya kayak rengkat gitu. Jadi itu susah nangkep sinyal nanti. Yang ada blur sendiri aja gitu. Oke. Berarti harus rajin membersihin diri ya. Iya sih Mas, rasanya gitu. Itu aja dari kemarin itu banyak teman-teman akhirnya aku jawabin gitu ya dari ini. Menurut aku itu ternyata berat ya menanggapi teman-teman yang sedih, sakit gitu. Buat aku ternyata berat sekali gitu. Lalu ya saya tinggalkan handphone. Saya taruh aja. Tapi, satu sehari tapi harus gitu dong Kak.
aku tuh setiap hari gitu ya, kadang sama admin gitu ya, lihatin WA yang masuk kan ratusan ya. Iya. Dan karena kontennya kan konten-konten akhir-akhir ini soal finansial, tau Iya, nggak? Banyak yang masuk tuh kirim nomor rekening. Ya ampun. Dibalas juga, ini rekening saya juga gitu. Aduh. Ya lumayan Iya. banyak teman-teman yang ceritanya lumayan berat ya kalau di aku baca gitu kan, kasusnya Iya. lumayan berat-berat Bener, gitu bener, ya. Aku bener. berusaha untuk membalas Betul, satu-satu betul. ya. Lalu ya sadar itu berat sekali setelah saya terima ratusan DM dari teman-teman gitu. Memang saya taruh handphone saya tiduran di tanah, saya tidur di rumput, saya lepasin semuanya ke langit, ke bumi gitu. Keberatan itu rasa saya lepaskan lagi ke bumi gitu. Saya minta tolong lepaskan lagi semuanya gitu. Mungkin teman-teman juga kalau udah mulai stres, ini adalah salah satu trik dan saran dari Gitu aku ya. gitu ya. Kalau bisa kita tubuh kita ini kan elektromagnetik ya. Jadi kita butuh elektron-elektron buat diri kita untuk nambah energi gitu. Salah satunya kita tiduran di rumput. Salah duanya kita peluk pohon. Oke. Atau kalau punya kucing atau anjing, peluk-peluk aja kucing sama anjing. Nah, itu dia kasih energi buat kita sih Oke. sebetulnya. Bukan makan loh. Serius. Iya, iya. Matahari. Jadi akhir-akhir ini juga apa tuh namanya, aku waktu baca WA-nya teman-teman gitu ya kak ya, tapi masih sengaja nggak aku balas kak, karena memang bukan karena aku sombong atau apa, karena memang keilmuanku yang belum sampai ke situ kayaknya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau saya cuma ngerit WA-nya aja, bukan karena apa-apa, karena saya juga bingung mau kasih solusi bagaimana. Iya Masalahnya sih. teman-teman tuh kompleks Berat-berat, banget, iya. khususnya yang soal finansial. Ini aku sudah bener-bener kok pepet Mas Hendra segala Iya, macem iya. kayak gitu ya. Iya, Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, maafkan saya ya. Suatu saat ketika We saya love sudah you. mampu ya belum bisa bantu gitu ya. Nah kak, ini karena udah mau jam 4 kak, Ya. ya aku menghormati dirimu yang mau ada acara. Iya, nggak apa-apa mas. Jadi ada satu pertanyaan gini, dimensi kuantum adalah tempat manusia menciptakan realita atau sabdo dadi. Saya ingin Kak Ditya memberikan perspektifnya tentang ini ya. Jadi tentang sabdo dadi gitu. Jadi orang ngomong itu bisa tembus jadi kenyataan gitu. Kalau saya akhir-akhir ini gitu kak, batin gitu kak, batin ini serius, aku sampai heran kak. Dan itu berulang-ulang terus dalam diriku. Aku tuh batin temennya 17 tahun gak ketemu kak, tak batin aja. Alah, sebentar lagi ya ngubungin aku gitu. 3 hari ya, demi Allah 3 hari, itu langsung ada WA masuk. Itu tapi bukan masuk ke dalam dimensi kuantum yang barusan mas Aku ceritain. nggak tahu dimensi kalau kuantum itu apa, dimensi- makanya aku ingin iya. ini dibahas Jadi gitu. kalau dimensi kuantum itu berhubungan dengan kreativitas. Jadi menciptakan gitu, kreatif, meng-create gitu. Contohnya misalnya kayak membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti bikin telepon atau bikin lampu atau bikin apa aja gitu, atau mendesain baju gitu. Nah, itu dimensi kuantum. Kalau misalnya barusan itu Mas ngomongin soal vibrasi, memanggil vibrasi gitu. Nah, dimensi kuantum itu lebih apa ya? Menurut saya lebih tinggi ininya ya, apa ya? Esensinya ya. Karena kita menciptakan, karena kita menjadi sebuah Tuhan gitu. Menjadi Tuhan. Co-kreator gitu Yes, ya. nah itu memang untuk mengakses itu memang harus benar-benar mengerti cara menggunakan chi atau energi kita sih sebetulnya kalau ada di situ sih. Kalau misalnya seperti layaknya program komputer itu kan ketika bisa berjalan syaratnya adalah selaras kan? Selaras gitu. Ketika kemudian manusia sudah selaras antara pikiran, perasaannya, tindakannya, lisannya, sudah tidak ada apa tuh namanya, ibaratnya sudah tidak ada penolakan di dalam diri, apa susahnya kak? Bisa terjadi kan sebenarnya? Iya, itulah. Iya kan? Karena vibrasi kita selaras sama bumi memang. Iya. Kalau memang kalau kita sadar bahwa kita itu punya kemampuan untuk
bisa mengolah semua data vibrasi yang ada di bumi gitu. Memang hidupnya rasanya ajaib. Cuma permasalahannya adalah apakah semua manusia sadar bahwa dia punya kemampuan itu. Nah, rasa sadar itu perjalanannya panjang, Mas. Rasa kesadaran itu perjalanannya panjang. Nah, untuk menjadikan kesadaran itu adalah sebuah rasa, menjalaninya, mendarahinya gitu. Nah, itu memang dibutuhkan pengalaman hidup yang lumayan, pelajaran hidup yang lumayan panjang, Mas. Oke. Tapi bisa kan diupayakan oleh setiap orang, ataukah nggak bisa, itu tergantung gift ya, itu tergantung sananya, atau menurut Kak Ditya gimana? Ya, ketika kamu sudah mempertanyakan dan menginginkannya, ya kamu bisa langsung menjalaninya memang. Berarti kan sudah jodoh dengan ilmu pengetahuannya. Oke. Kalau sudah berjodoh dengan ilmu pengetahuannya, tinggal diakses, tinggal diiyakan di dalam diri, dirasain aja. Kan gitu doang kan sebetulnya logikanya. Iya. Berarti kalau kemudian udah dikasih penjelasan bolak-balik, ya paham banget nggak jodoh sama ilmuwan itu ya? Ya, kan sudah tahu, berarti sudah jodoh kan? Tapi apakah kamu sudah berjodoh dengan dalam diri kamu? Nah, itu yang kamu harus mengusahakan sendiri memang. Kenapa bisa rasa kamu tidak sampai situ gitu? Berarti ada PR yang harus kamu kerjain sebelum kamu sampai mencapai ke rasa itu gitu. Kak Ditya tadi kan cerita tentang ya meditasinya, caranya, mudra dan lain sebagainya, aum yang notabene itu tidak ada di dalam belief atau kemudian perspektif teman-teman muslim gitu ya. Iya juga ya. Nah, jadi yang dipelajari Kak Ditya itu menurutku memang lintas agama, lintas kesadaran dan lain sebagainya. Nah, tapi itu keren banget menurutku, dan harusnya memang semua sadar, harusnya begitu, mengedepankan cinta kepada semuanya terlepas apapun agama dan keyakinannya. Tapi sekarang ini karena ini malam tahun baru ya, terus kemudian kemarin itu habis Natalan, itu masih banyak teman-teman yang berdebat soal gak boleh ngasih ucapan Natal ke orang lain dan lain sebagainya. Kenapa gitu ya? Ustadz yang ngebolehin dibully dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, gimana Kak Ditya melihat teman-teman yang nggak tahu ini sumbu pendek atau nggak punya sumbu? itu menurut Kak Ditya gimana sih? Apa salahnya sih kita ngasih ucapan selamat Natal? Iya, kalau aku memang senang ketika saya hidup di dalam sosial ini, lalu saya banyak disayang sama orang. Karena ketika aku banyak disayang orang, berarti aku mendapati vibrasi yang baik dari semesta. Ketika aku mendapati vibrasi yang baik dari semesta, aku pasti akan jadi sangat beruntung sekali hidupnya. Nah, boleh aja teman-teman mau kayak gitu atau tidak ingin bertepo seliro bersama dengan teman-teman yang berbeda agama, ya boleh aja gitu. Cuma pasti dalam bersosialisasi ada sebab dan ada akibat. Ketika kita memang tidak baik, pasti kita akan diberikan ketidakbaikan juga dari semesta gitu. Ya kenapa di situ? Kenapa nggak baik aja? Iya. Iya, itu balik lagi ke orangnya. Kamu mau baik atau enggak? Oke. Sama orang lain, kita nggak ngomongin agama, tapi kita ngomongin soal rasa, menghormati, pertemanan. Ya, mereka semua punya perasaan, mereka semua punya vibrasi yang pasti akan kembali kepadamu. Oke. Nah, terakhir ya. Jadi ibu-ibu ini dari tahun ke tahun masih belum ketemu solusinya nih ibu-ibu ini. Anaknya itu memang dia lesbi ya. Lesbi itu apa sih? Penyuka sesama jenis perempuan ya gitu ya. Cowok atau cewek ya? Cewek. Oke, cewek. Laki-laki homo ya. Iya, homo kalau nggak salah. Nah, jadi dia selalu minta solusi ke aku gitu ya. Aku masih belum bisa ngasih solusi yang tepat. Gimana Mas kalau aku kesini? Aku bilangnya jangan. Gitu. Pokoknya yang guru-guru yang fake aku mesti bilang jangan gitu kan ya. Aku kan tahu ya. Oh ini fake, ini enggak gitu kan. Nah, tapi aku pengen denger langsung dari Kak Ditya yang mungkin pergaulannya sudah malang melintang ke sana kemari, ke luar negeri kan. Hal-hal seperti itu sudah sangat biasa, sangat lumrah gitu aja. Beda sama di negeri kita gitu ya. Nah, gimana sih Kak ketika orang tua dianugerahi anak
kan juga orang tuanya nggak pengen, anaknya juga nggak pengen kayak gitu kan. Tapi gimana pun susah dijelasin sebenarnya. Nah tapi sebagai orang tua ini dia kan sedih banget melihat anaknya seperti itu. Tapi anaknya pengen berhenti sebenarnya, pengen bisa berubah gitu. Bahkan mau dimasukin pesantren pun mau gitu. Nah saya ingin ada resolusi pandang mungkin yang agak beda dari Kak Ditya soal masalah ini, Kak. Untuk bicara sama anak. Bagaimana supaya anaknya bisa tertrigger untuk berubah seperti sedia kala. Maksudnya normalnya wanita ya suka sama pria, begitu pula sebaliknya gitu. Sebetulnya sih semua manusia itu punya perjalanannya masing-masing ya. Semua manusia itu punya perkembangan karakter yang memang sudah diilhamkan atau diberikan sama Tuhan gitu kan ya. Semua orang gitu, mau ya itu adalah homo atau lesbi atau apapun gitu, mereka punya perjalanannya masing-masing. Ini saya bicara karena saya punya anak perempuan. Ada cerita memang anak saya baru umur 15 tahun, tapi ada temannya dia perempuan suka sama dia. Suka Lesbian. sama Lula. Iya ya, lesbian gitu. Bapaknya yang tahu duluan gitu, yang tahu itu message dari anak perempuan ini gitu. Ngomong ke Lula gitu, panik dia, mau diomongin gitu ke anaknya gitu. Nah, saya bilang gini, ya udah nggak apa-apa, biar aku yang ngajak ngobrol anak saya gitu, Lula gitu. Lalu saya ajak ngobrol Lula gitu. Saya tuh cuma kasih penjelasan bahwa sadar bahwa kita ini dilahirkan sebagai perempuan, Dek. Kita punya tanggung jawab sama langit sama bumi ketika kita dilahirkan sebagai perempuan. Di perjalanan menuju kematian, karena Mami ngalamin sendiri gitu kan. Semua sel di dalam diri kita dan saya sendiri akan mempertanyakan apa aja yang saya sudah lakukan di bumi ini gitu. Jangan sampai itu menjadi sebuah neraka buat kamu ketika kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Karena semua sel yang ada di dalam tubuh kamu pasti tahu akan kebenaran. Pasti tahu mana yang salah dan mana yang tidak salah gitu. Jadi saya terus ingatkan anak saya gitu. Teman-temannya banyak yang LGBT ya. Anak zaman sekarang kayaknya begitu ya. Pengaruh Netflix, pengaruh macam-macam, mereka sudah sangat tidak seperti zaman dulu, Mas. Ini saya agak sedih, tapi memang anak itu isinya orang tua gitu. Jadi kalau bisa ya kita ajak ngomong baik-baik gitu. Yang saya terus ingatkan lagi ke anak saya kalau kita punya tanggung jawab terhadap tubuh kita, dilahirkan sebagai perempuan. Kalaupun itu laki-laki, kamu punya tanggung jawab terhadap tubuh kamu, dilahirkan sebagai nama kamu siapa. Kamu namanya siapa? Talula Almadira Amir. Saya Ditya Metarani. Saya bertanggung jawab atas saya. Sel yang sudah dijadikan oleh semesta saat ini. Saya punya tanggung jawab itu nanti ketika mau dicabut, semua akan dibalikin ke saya lagi. Sebelum ketemu sama si Cahaya ini, yang saya bilang saya 30 tahun diulang lagi hidupnya, itu adalah neraka yang saya hadapi. Karena saya sudah melakukan kesalahan terhadap saya salah terhadap saya. Berkali-kali, berjutaan kali itu sakitnya saya dapati terus-terusan. Ya walaupun nggak sakit-sakit amat, tapi ya sakit ya. Mungkin aku tahu ketika manusia benar-benar melakukan kesalahan terhadap dirinya, pasti dia akan menghadapi itu. Maka saya selalu ingatkan anak saya, kamu punya tanggung jawab sama kamu. Kamu punya tanggung jawab sama Tuhan. Kamu punya tanggung jawab terhadap semesta dan kamu yang ada di bumi ini. Kalau bisa ya, kamu baik sama kamu, karena kamu yang akan menghadapi kamu sendiri. Gitu aja sih, diajak ngobrol baik-baik aja. Dan terkadang itu terjadi juga bagi yang sudah punya pasangan. Iya. Emang hidup manusia itu lucu, Mas. Iya. Memang harus banyak mengalami banyak hal untuk benar-benar terbangun memang, Mas.
karena ya sebetulnya seseru itu hidup. Iya, iya. Tapi mungkin bagi si ibu tadi gitu Kak, mungkin nomor handphone itu bisa diblokir dulu kalau memang serius mau berubah gitu ya. Diajak mengerti, anak ini diajak mengerti, karena masih berhubungan dekat sama ibunya kan. Iya, iya, masih hubungan dekat sama ibu. diajak ngobrol, diberikan pengertian, karena memang ya pasti tidak akan mudah buat anak itu juga gitu. Iya, Karena iya. mereka sudah di situ gitu kan, untuk melepaskan rasa, jangankan menjadi lesbian atau homo gitu atau apa gitu ya. Kita aja kalau udah disakitin hatinya, apa iya sebegitu mudah melepaskan rasa sakitnya? Betul, Kan betul, tidak betul. gitu. Iya. Semua ada perjalanan, ada waktunya, memang tidak bisa terburu-buru. Sambil ditemani, anaknya ditemani. Jangan malah kemudian mencari solusi di luar si ibu tadi. Tidak usah, Mau ya. pasrah ke orang yang pinter. Jangan. Kalau kan dari kemarin aku bilang kalau kamu ngomongin orang pinter ya berarti Kamu kamu bodoh. bodoh. Iya, Ya iya. jangan. Kita sebagai ibu terlebih lagi ya. Ya anak itu memang adalah gambaran bagaimana orang tuanya. Aduh, gimana ya? Kalau saya dulu beberapa tahun yang lalu itu ketika ditanya sih Kak, ini enaknya refreshnya Mas Indra kemana? Aku tuh masih bisa ngasih mudah. Oh kayaknya kesini Bu, kayaknya kesini. Sekarang aku udah nggak bisa sama sekali. Berarti Mas sudah bisa melihat bahwa hidup itu indah apa adanya. Memang Udah hidup nggak itu indah bisa, apa iya. adanya. Biarkanlah manusia berantakan, karena ketika mereka berantakan, mereka akan menemukan dirinya. Lalu mereka akan benahi dirinya sendiri. Iya. Oke. Teman-teman yang di TikTok nanti akan saya sapa setelah Mbak Ditya balik ya. Oh iya, Karena saya manfaatin waktu. saya ada acara. Iya. Ini rambutnya udah berdiri gini. Mbak Ditya ada acara nanti malam sama teman-temannya, perayaan. Iya, di rumah sih sama Iya. mama juga. Yang mau datang silakan. Boleh loh. Boleh banget loh. Boleh ya Kak ya? Di Iya. Studio 63. Oh, Studio 63. Teman-teman yang deket silakan ya. Oke teman-teman, nanti saya sapa. Saya akan closing dulu sama Kak Aditya Metarani. Saya sebenarnya jujur ya, saya kesini tuh udah bawa sekitar berapa ya? 60 pertanyaan. Tapi ini belum ada separohnya. Oh gitu. Ya, belum ada separohnya. Oh iya, udah jam Jadi 4 ya. kita besok akan lanjut ngobrol lagi dengan iya. Kak Ditya Metarani. Kita desak Kak Ditya. Waduh, jadi besok itu aku bareng sama Kak Irma. Iya, bareng sama Kesini. Kak Irma. Oke. Jadi memang mau ngajak Kak Irma, kita kalau bisa besok kita bicara tentang kesehatan. Oke. Nanti aku kumpulin juga buat teman-teman kalau Iya. misalnya ada banyak tips dan triks untuk kesehatan juga. Iya. Karena aku juga tidak selalu pakai aroma, tapi aku udah banyak Iya. sekali cara-cara dalam hidup untuk Iya. menghadapi hal-hal yang tidak baik buat tubuh gitu. Tapi ya kalau bisa makannya diatur. Iya, gitu. besok Kak Irma aja yang fokus kesehatan, Kak Dityanya fokus ke kesadaran aja teman-teman ya. Sesuai requestan teman-teman. Oh nanya jam Oke. berapa? Besok nunggu Kak Ditya bangunnya jam berapa, ya udah kita. Iya. Takutnya ntar partinya Iya. jam 2 malam, aku takutnya bangunnya tidurnya kurang. Makasih banyak ya Kak Ditya Iya, Metarani teman-teman. sama-sama. Terima kasih juga. Oke. Aku yang terima kasih banyak dengan membicarakan apapun ini ya, buat aku kayak aku seperti tertrigger untuk apa ya, merasakan lebih. Jadi aku yang sebetulnya terima kasih buat Mas Hendra juga, buat teman-teman juga atas pertanyaannya. Oke, sukses selalu Kak Ya. Ditya. Iya, Oke, thank you sama-sama. ya. Love you.